Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 6. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita awali dengan membaca terjemah Quran surat Al-Mulk. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan sayap di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, adaptasi bentuk tubuh terhadap lingkungan. Yang kedua, adaptasi hewan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah cara hewan melindungi diri dari pemangsa. Anak-anak yang solih, setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda dan menyebabkan perbedaan bentuk gigi. Perhatikan contoh gambar berikut. Contoh yang pertama adalah hewan pemakan daging yang mempunyai susunan gigi taring yang sangat tajam seperti contoh harimau. Contoh yang kedua adalah hewan pemakan tumbuhan atau yang kita sebut sebagai herbivora. Herbivora ini memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Yang ketiga, hewan pemakan daging dan tumbuhan yang kita sebut sebagai omnivora. Omnivora ini memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Bagi anak-anak yang soleh, ternyata perbedaan makanan juga menyebabkan perbedaan bentuk paruh pada beberapa hewan. Perhatikan contoh berikut. Paruh burung pemakan daging memiliki bentuk kokoh, runcing, dan tajam kita temui pada burung hantu. Selanjutnya adalah paruh yang berbentuk kecil dan memanjang yang berfungsi untuk menghisap nektar di dasar bunga. Ada juga paruh yang berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contoh pada burung pelikan. Burung pemakan biji yang bentuk paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Kemudian ada hewan pemakan serangga yang mempunyai bentuk paruh, runcing, dan agak panjang. Paruh unggas yang berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Anak-anakku, tempat hidup yang berbeda juga mempengaruhi bentuk kaki pada beberapa hewan. Perhatikan beberapa contoh hewan berikut. Contoh kaki burung elang yang kokoh dan memiliki kuku tajam untuk mencengkram mangsa. Ada juga kaki pengais untuk menggali tanah mencari makanan dan juga mempunyai jalu untuk menyerang musuhnya. Anak-anak solih, kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya, yaitu tentang macam-macam bentuk mulut pada serangga. Contoh pertama yaitu mulut penghisap pada kupu-kupu. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk. Selanjutnya, mulut penjilat kita temukan pada lalat. Terakhir adalah mulut penggigit kita temukan pada belalang. Cecak, bunglon, dan landak semut memiliki lidah yang panjang dan lengket yang digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada materi berikutnya yaitu bagaimana cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Ada beruang kutub yang kulitnya dilapisi lemak untuk bertahan hidup di suhu yang dingin. Ada juga kelelawar, anak-anak yang solih. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu suatu kemampuan mendeteksi mangsa menggunakan bunyi pantul. Lumba-lumba yang muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Kita lanjutkan ya anak-anakku, yaitu cara hewan melindungi diri dari pemangsa. Hewan yang pertama adalah kalajengking. Kalajengking ini memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh.
Selanjutnya adalah kaki seribu. Kaki seribu ini menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, hewan yang selanjutnya yaitu ikan buntal. Ikan buntal ini memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk melindungi diri dari pemangsa. Oke, contoh selanjutnya yaitu kemampuan autotomi pada cecak yang digunakan untuk mengelabui pemangsa. Kemampuan autotomi ini adalah kemampuan memutuskan ekornya. Contoh hewan terakhir yaitu landak. Landak ini memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuhnya. Untuk lebih memahami materi hari ini, anak-anakku silakan mengisi Bitly yang sudah Ustazah Im siapkan. Alhamdulillah, pembelajaran IPA kita pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.